Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu kesempatan ini kita kembali mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa, yang mudah-mudahan sekali lagi kita lakukan ini berharap menjadi salah satu amal saleh yang diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa dengan diawali membaca surat Al-Fatihah untuk pengarang dan juga untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, orang-orang yang baik sama kita, dan minta keikhlasannya juga untuk Miftahul Falah beserta pendirinya, keluarga besarnya, dan semua orang yang punya hubungan baik dengan Miftahul Falah, orang yang pernah menanam kebaikan di Miftahul Falah, serta orang yang berpesan kepada kita untuk bersama-sama didoakan oleh kita. Mudah-mudahan kita semua dan mereka semuanya selalu mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala kunniyatin shalihah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la hadratin Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya masih seperti yang sudah-sudah. Bacakan dulu teks Arabnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda atau di logat, dan dilanjutkan dengan dijelaskan memakai bahasa Indonesia. Disiapkan kitabnya dan disiapkan perhatiannya. Berharap kepada Allah, Allah selalu membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima hidayah serta ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walis sakhiyyi salasu alamatin. Al-afu indal maqdarati wa ikhrajuz zakati wa hubbus sadaqati. Ya Ali, he Ali, walis sakhiyi sarang eta tetep pikeun jalma anu bager, salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Al-afu anu kahiji ngahampura, ngamaafkeun, indal maqdarati dina nalika mampu. Wa ikhrajuz zakati sareng ngaluarkeun zakat, wa hubbus shadaqati sareng resep kana pirang-pirang sedekah. Di sini disebutkan tanda orang yang baik, tanda orang yang bager. Sedikitnya ada 3. 1, al-afu indal maqdarah. Dia mau dan mampu memaafkan orang lain yang pernah melakukan kesalahan sama dia, mampu memaafkan orang lain yang pernah jelek sama dia di saat dia mampu membalas. Ada orang yang pernah jelek sama kita, satu saat kita ketemu sama dia dan kita mampu untuk membalas kejelekan dia, tapi kok dia malah memaafkannya. Itulah orang yang as-sakhi. Orang yang as-sakhi itu yang dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, dan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mampu memaafkan orang yang pernah berbuat jelek kepada kita dan mampu untuk membalas. Tidak membalas tapi malah memaafkan. Yang kedua, ikhrajuz zakat. Orang yang bager itu orang yang baik ya, dia mau mengeluarkan zakat. Karena bagaimanapun zakat itu wajib. Dan wajibnya zakat itu sama dengan wajibnya sholat. Bahkan perintah untuk zakat itu banyak di dalam Al-Quran disandingkan dengan perintah sholat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarlah, keluarkanlah zakat. Orang yang bager itu ya mau melakukan zakat. Yang kedua, wa hubbus shadaqah. Dia senang sedekah. Sedekah ya semampunya, seikhlasnya. Tapi kalau orang yang baik itu dia akan senang, terus ingin sedekah, terus selalu ingin membantu, berbagi kenikmatan bersama orang lain. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Aliyu walil halimi thalathu alamatin yasilu man qata'ahu wa yu'ti man haramahu wa ya'fu amman zalamahu. Ya Aliyu hai Ali walil halimi sareng eta pikeun jalma anu bijak atau lemah lembut. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Kahiji yasilu nyambungkeun saha halim man ka jalma qata'a anu megatkeun saha manhu ka halim. Wa yu'ti sareng anu kadua masihan mere saha halim man ka jalma harama anu nyegah anu ngahalangan saha man hu ka halim. Wa ya'fu sareng ngahampura saha halim amman ka jalma zalama anu zalim saha man hu ka halim. Al-Halim orang yang bijaksana ini ada tiga tandanya. Tiga tanda orang yang bijaksana. Satu, yasilu man qata'ahu. Dia akan mau dan mampu menyambungkan tali persaudaraan kepada orang yang memutus hubungan itu kepada dia. Kalau kita punya hubungan dengan orang lain, hubungan yang baik, hubungan yang tidak melanggar aturan Allah, hubungan yang bukan maksiat kepada Allah, kemudian orang itu kok memutuskan hubungan baik itu dengan kita, maka orang yang bijaksana itu akan mampu dan mau menyambungkan kembali hubungan yang baik itu. Yang kedua, yu'ti man haramahu. Dia mau memberi, mampu memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada dia. Misalnya ada orang yang pernah pelit sama kita, atau satu saat ada orang membagi kebaikan kepada orang lain, kita dilewat. Kenapa kok kita dilewat? Apa karena saya ini pembalap, pemuda berwajah gelap, berbadan gelap, sehingga nggak kelihatan dan nggak dikasih? Oh ternyata dia itu sentimen sama saya sehingga saya nggak dikasih. Kalau dia orang yang bijaksana, orang yang pernah nggak ngasih sama dia, dia kasih. Itu orang yang bijaksana. Yang ketiga, ya'fu amman zalamahu. Dia mau memaafkan orang yang pernah berbuat zalim kepada dia. Kita ngasih kita menyambungkan silaturahmi kepada orang yang baik wajar. Kita ngasih sama orang, ngasih kebaikan orang yang suka baik sama kita itu juga biasa. Kita memaafkan orang yang minta maaf sama kita, dan orang itu tidak pernah berbuat jahat sama kita, ya biasa aja. Tapi di saat kita mampu menyambungkan tali persaudaraan dengan orang yang pernah memutuskannya dengan kita, kita mampu ngasih kebaikan kepada orang yang tidak pernah ngasih sama kita, kita mampu memaafkan orang yang pernah berbuat jelek kepada kita, maka itu adalah keistimewaan yang menjadikan kita sebagai orang yang bijaksana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walis saburi thalathu alamatin. As-sabru ala ta'atillahi ta'ala, was-sabru ala al-musibati, was-sabru ala qada'illahi. Ya Aliyu hai Ali, walis saburi sareng eta tetep pikeun jalma anu sabar, anu seueur sabarna. Thalathu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Kahiji as-sabru sabar ala ta'atillahi kana ngalakukeun taat ka Allah Ta'ala. Was-sabru sareng anu kadua sabar alal musibati kana mayunan musibah. Was-sabru sareng katiluna sabar ala qada'illahi kana nampi qada ti Allah Ta'ala. Orang sabar yang sungguh-sungguh sabar itu mampu bersabar dalam tiga hal. Satu, dia sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, lagi Ramadan ini kita puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau nggak sabar ya tidak akan beres puasanya. Oh malah alasannya orang puasa sahur satu kali setiap hari wajar. Ini saya yang istimewa, satu hari sahurnya 2 kali 3 kali. Itu bukan istimewa, itu salah. Dan puasa ini kalau kita nggak dibarengi dengan kesabaran, Masya Allah. Nah, pagi-pagi keluar rumah, godaannya ada. Orang puasa itu banyak godaannya. Maka kalau orang yang sabar, dia akan betul-betul sabar melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun ketaatan kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak dibarengi dengan kesabaran,
maka tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah sukses. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh sabar itu wasabru alal musibah. Dia tetap bersabar di saat mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya musibah yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk menguji kita akan kuat, tetap iman dan menggantungkan diri kepada Allah atau malah sebaliknya. Maka orang yang betul-betul sabar itu di saat mendapatkan musibah akan tetap selalu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasabru ala qadaillah, dia akan sabar menerima qada apapun bentuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya iman terhadap qada itu khairihi wa syarrihi. Mau itu baik, mau itu jelek menurut pandangan kita, itu akan tetap menerima dan meyakini bahwa itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sabar sekali lagi akan mampu sabar menerima qada dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walit taibi salasu alamatin ijtinabul harami wal hirsu ala talabil ilmi wala ya'udu lidzanbi kama la ya'udul halibu liddar'i. Ya Aliyu he Ali walit taibi sareng eta tetep pikeun jalma anu tobat salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Ijtinabul harami anu kahiji ngajauhkeun diri tina perkara anu haram. Wal hirsu sareng anu kadua sungguh-sungguh ala talabil ilmi kana neangan ilmu. Wala ya'udu sareng anu katilu henteu balik deui saha taib jalma anu tobat lidzanbi kana dosa kama sapertos perkara la ya'udu henteu balik deui saha al halibu jalma anu meres susu liddar'i kana susu. Orang yang taubat littaib salasu alamat. Orang yang taubat itu ada 3 tandanya. 1, ijtinabul haram. Dia akan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang haram. Apalah artinya kita bertaubat dari satu perbuatan yang haram, kok malah melakukan keharaman yang lain. Justru yang bertaubat bersungguh-sungguh itu menjauhkan diri dari satu atau bertaubat dari satu perbuatan yang haram dan juga perbuatan yang haram lainnya dijauhkan, tidak dia lakukan. Jangan sampai misalnya punten orang mabuk misalnya, mabuk pakai minuman. Wah, saya taubat sekarang nggak minum lagi. Lah terus pakai pel, sama aja. Tapi kalau memang dia betul-betul taubat dari minuman, taubat dari mabuk, ya dari segala sesuatu yang menyebabkan dia menjadi mabuk, dia akan jauhkan dirinya. Itu tanda orang yang taubat. Yang kedua, wal hirsu ala talabil ilmi. Dia akan bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu dia akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Mana yang jelek, mana yang bagus. Orang yang bertaubat pasti akan selalu berusaha untuk hidupnya benar dan berusaha menjauhkan dirinya dari segala kesalahan, segala bentuk kesalahan. Yang ketiga, wala ya'udu lidzanbi kama la ya'udul halibu liddar'i. Orang yang bertaubat itu tidak akan mengulangi dosa yang ia taubati, tidak akan mengulangi semua dosa, sebagaimana tidak kembali lagi orang yang udah meras susu ke susu yang barusan diperas. Karena kebiasaan orang Arab itu orang Arab itu mengkonsumsi susu sapi, onta, juga susu kambing itu banyak mengkonsumsi susu. Dan kebiasaan orang Arab zaman dulu diantaranya kalau pingin minum susu itu yang langsung punya kambing, ambil kambingnya, tangkap kambingnya terus diperas, dihalib, terus dia langsung minum. Nah, biasanya kalau udah meres ke susu yang ini, susu kambing yang satu ini, dia tidak akan kembali lagi ke sini. Paling kalau misalnya masih pengen ya nyari yang lain. Orang yang bertaubat itu kalau sudah melakukan dosa terus dia bertaubat, ya dia juga tidak akan kembali melakukan dosa lagi. Itu tanda orang yang bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamati syirki. Faslun ariya tahiji fasal fi alamati syirki dina nerangkeun pirang-pirang ciri na syirik, ciri na musyrik. Fasal ini akan menjelaskan tanda-tanda
kemusyrikan kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu, ya Aliyu lil kafiri thalathu alamatin, asyakku fillahi wal bughdu fi ibadillahi wal ghaflatu an ta'atillahi. Qala tos ngadawuh kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu he Ali, lil kafiri eta tetep pikeun jalma kafir, salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Hiji asyakku mangmang ragu fillahi dina ayana Allah Ta'ala, wal bughdu anu kadua ngewa benci fi ibadillahi dina pirang-pirang hambana Allah, wal ghaflatu sareng anu katilu poho an ta'atillahi lalai an ta'atillahi tina taat ka Allah Ta'ala. Di sini disebutkan 3 tanda orang kafir. 1, asyakku fillah, ragu tentang adanya Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini semua alam semesta, semua yang kita lihat, semua yang ada di sekitar kita, ini pasti ada yang menciptakannya. Enggak kemudian tiba-tiba jadi, tiba-tiba ada, enggak. Pasti ada yang menciptakannya. Dan ini di saat ada ciptaan ini adalah bukti bahwa adanya pencipta. Dan orang yang kafir itu dia akan ragu, Allah itu ada apa enggak? Nauzubillah min zalik. Buat kita sebagai orang yang beriman, dengan adanya alam semesta ini, dengan adanya kita sendiri hidup di dunia ini bukti bahwa kita ada yang menciptakan, dan yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang kafir itu al-bughdu fi ibadillah. Dia benci kepada hamba-hamba Allah. Melihat orang lain taat kepada Allah, dia nggak suka. Ngelihat orang lain baik, dia nggak suka. Itu tanda orang kafir, tanda orang yang tidak iman kepada Allah. Yang ketiga, wal ghaflatu an ta'atillah, dia akan lalai dari melaksanakan ketaatan, menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Orang yang kafir itu ya mau ada yang mengingatkan, nggak ada yang mengingatkan, tetap aja lalai, tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Aliyu walil munafiqi thalathu alamatin, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wala tanfa'uhu mau'izatun. Ya Aliyu he Ali, walil munafiqi sareng eta tetep pikeun jalma anu munafik, thalathu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Idza hadatsa di mana-mana ngomong saha munafik, kadzaba maka bohong saha munafik. Wa idza wa'ada sareng di mana-mana janji saha munafik, akhlafa maka sulaya saha munafik. Wa idza tumina sareng di mana-mana dipercaya saha munafik, khana maka khianat saha munafik. Wala tanfa'u sareng henteu bermanfaat hu pikeun munafik naon mau'izatun, mau'izah atawa pepatah. Tanda orang munafik ada 3. 1, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara maka dia akan berbohong. Hati-hati dengan bohong, hati-hati dengan lisan. Karena banyak sekali godaan yang mendorong, memaksa kita untuk berbohong. Hati-hati dengan lisan. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia janji dia akan ingkar. Makanya janji itu, wah apalagi santri ini masa-masa ABG, wah, untuk mendekati kekasihnya pasti akan banyak janji, mengumbar janji. Nanti janjinya dia ingkari, wah itu menjadi orang yang munafik. Orang munafik itu kalau berjanji suka ingkar. Wa idza tumina khana. Dan kalau dia dipercaya, mendapatkan amanah, disuruh bertanggung jawab, dia akan khianat. Hati-hati dengan kepercayaan, hati-hati dengan amanat. Karena orang yang tidak mampu menjaga amanat, dia akan digolongkan ke dalam orang yang munafik. Dan orang munafik itu wala tanfa'uhu mau'izatun, dia dikasih pepatah, dikasih petunjuk, dikasih jalan yang baik, itu tidak akan mempan buat dia. La tanfa', tidak akan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walil mara'i thalathu alamatin yutimmu ruku'ahu wa sujudahu
ma'an nasi wa yunqisuhu idza shalla wahdahu wa yanshutu lil mar'i alladhi yuthni alaihi wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Ya Ali he Ali walil marai sareng eta tetep pikeun jalma anu ria salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri anu kahiji yutimmu nyampurnakeun saha marai jalma anu ria yutimmu nyampurnakeun saha ria ruku'ahu kana ruku naria wa sujudahu sareng kana sujudna ria ma'an nasi sarta pirang-pirang jalma wa yunqisu sareng ngurangan saharia hu kana ruku sujud idza shalla di mana-mana salat saharia wahdahu bari sorangan ria wa yanshutu sareng semangat ya saharia lil mar'i pikeun jalma alladzi anu yusni muji saha jalma alaihi ka ria wa yadhkuru sareng ingat saharia Allah ka Gusti Allah fil khala dina waktu sorangan wal mala sareng seueur jalmi. Di sini ada yang wa yadhkurullaha fil khala wal mala, pernah diskusi dengan Kang Siro, ternyata yang dimaksud adalah sebaliknya. Mari kita awal dari pertama. Ini tandanya orang-orang yang ria. Orang yang ria sedikitnya ada 3 tandanya. Mana? Yang pertama, yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi wa yunqisuhu idza shalla wahdahu. Orang yang ria itu yang ingin dipuji oleh orang, yang ingin dinilai oleh manusia, satu tandanya dia akan menyempurnakan ruku sujudnya kalau di hadapan orang lain, tapi akan mengurangi ruku sujudnya kalau dia sedang sendirian. Orang yang ria itu kalau sholat bareng sama orang lain atau sholat kelihatan sama orang lain, rukunya akan lama. Tumakninah. Ruku, sujud panjang. Tapi kalau dia sholat sendirian, cek urang Sunda mah ciga papatong ngisang. Cepet sholatnya ya. Tidak disempurnakan. Wa yunqisuhu idza shalla wahdah. Kalau dia sholat sendirian maka ruku sujudnya atau bahkan sholatnya secepat kilat. Ditanya, kenapa kamu kok sholatnya kok cepet sekali, udah beres lagi sholatnya? Loh, semakin lama saya semakin banyak sholat. Saya sudah ahli sholat, jadi sholatnya sebentar. Nggak begitu juga. Karena orang yang sudah betul-betul bisa sholat, paling tidak dia akan akan meresapi, akan betul-betul khusyuk di dalam sholatnya. Ya, sholat itu nggak usahlah. Sholat yang sah itu bukan sholat yang dalam artian lamanya sholat itu tidak menjadi syarat sahnya sholat. Tapi di sini yang kita bahas adalah orang yang ria. Orang ria itu sholatnya kalau di hadapan orang lain akan lama, tumakninah, seperti yang khusyuk. Tapi kalau dia sholat sendirian, sholatnya akan secepat kilat. Satu itu. Yang kedua, wa yanshutu lil mar'il ladzi yusni alaihi. Dia akan semangat untuk melakukan sesuatu untuk orang yang memujinya. Orang ria itu kamu pujilah. Kamu kasih kata-kata yang baik tentang dia, maka dia akan semangat. Tapi kalau kamu tidak menilai tidak membicarakan tentang kebaikan dia akan murung, akan biasa. Itu orang yang ria. Yang ketiga, wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Ini kalau teks seperti ini, maka artinya dia akan ingat kepada Allah di saat sendirian atau di saat orang banyak. Ini pas kemarin nanya, diskusi sama Kang Siro, kata Kang Siro itu maksudnya bukan seperti itu, tapi yang dimaksud adalah tanda orang ria itu di saat banyak orang dia akan selalu memperlihatkan dirinya seakan-akan selalu ingat kepada Allah, tapi di saat dia sendirian dia malah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda-tandanya dan mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri dari segala sesuatu yang jelek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walil ahmaqi thalathu alamatin. At-tahawunu fi faraidillahi wa kathratul kalami fi dzikrillahi wa ta'nu fillahi. Ya Aliyu he Ali walil ahmaqi sareng eta tetep pikeun jalma anu bodoh. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Kahiji at-tahawunu eta nganggap enteng
fi faraidillahi dina pirang-pirang kaparduan ka Allah, kewajiban ka Allah. Wa kathratul kalami sareng anu kadua seueur nyarios fi dzikrillahi dina zikir ka Allah. Wa ta'nu sareng anu katilu mencemarkan atau mencela fillahi dina hakna Allah Ta'ala. Di sini disebutkan 3 tanda orang yang bodoh, bodoh sekali, orang nu belet cek urang Sunda. Apa orang bodoh itu tandanya? 1, dia akan memudahkan, menganggap enteng dalam melakukan kewajiban, kefarduan kepada Allah Ta'ala. Sholat yang wajib, wah enteng sholat wajib. Yang subuh cuma 2 rakaat, nanti lagi. Akhirnya habis waktunya. Itu orang yang bodoh. Yang kedua, kathratul kalami fi dzikrillah. Dia akan banyak ngomong di saat waktunya untuk zikir kepada Allah. Atau ya salah satu contohnya misalnya kita bareng-bareng untuk bersama-sama zikir di majelis zikir, dia malah tetap ngomong. Atau dia banyak ngomong justru melupakan zikir kepada Allah. Banyak ngomong sampai lupa ingat kepada Allah. Itu orang yang bodoh. Yang ketiga, at-ta'nu fillah. Dia malah mencela Allah, dia menjelek-jelekan Allah, dia menyalahkan Allah di saat kejelekan menghampiri dia. Karena orang yang baik itu tidak akan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aliyu lil mahdzuli salasu alamatin kasratul kadhibi wa kasratul aimanil fajirati wa kasratul hawaiji ilan nasi. Ya Aliyu hai Ali lil mahdzuli kangge jalma anu gagal atau menderita. Khadzala itu menderita atau gagal. Salasu alamatin ari 3 pirang-pirang ciri. Kasratul kadhibi anu kahiji seueur bohong. Wa kasratul aimani sareng anu kadua seueur janji al-fajirati anu dilanggar atau janji anu awon. Wa kasratul hawaiji sareng anu katilu seueur pirang-pirang kabutuh ilan nasi ka pirang-pirang jalma. Di sini disebutkan 3 tanda orang yang menderita di saat dia hidup di dunia, bahkan sampai nanti dia di akhirat. Apa 3 tanda orang yang menderita atau yang celaka atau yang gagal itu? 1, dia banyak berbohong. 2, dia banyak janji atau sumpah yang jelek untuk orang lain ataupun bahkan untuk dirinya. Yang ketiga, dia banyak kebutuhan kepada sesama manusia. Makanya salah satunya di saat kalian ditakdirkan oleh Allah hidup di pondok, bisa ngalamin mesantren, itu salah satunya santri itu kan dididik untuk bisa hidup mandiri. Kalian dijauhkan dari orang tua, kalian dijauhkan dari saudara. Maksudnya untuk apa? Biar kalian belajar untuk menata hidup, menata diri, mandi, untuk hidup mandiri. Bukan mandiri itu bukan hanya mandi dan nyuci sendiri, bukan hanya mandi dan nyuci baju sendiri, bukan. Tapi kita bagaimana menata hidup. Ini waktu yang tersedia sekian. Tugas ini banyak. Ini mana yang harus didahulukan, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Itu tanda orang yang mandiri. Karena kalau kita selalu tergantung kepada orang lain, atau bahkan di saat hidup kita ini, kita selalu ada kebutuhan kepada orang lain, selalu butuh dibantu dan ditolong oleh orang lain, maka itu tandanya orang yang banyak kebutuhan dari orang lain itu adalah orang yang gagal atau orang yang menderita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dijauhkan dari orang yang makhzul ini, tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam orang yang gagal ini, namun kita selalu mendapatkan pertolongan dan selalu menggantungkan diri, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan sekian untuk kesempatan ini, mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.